Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya, sehat semua? Oke, baik. Ini untuk PowerPoint-nya bisa lihat. Nah, oke. Pada materi yang keenam ya, pertemuan keenam ini materi pembahasan tentang proses pengecoran ya. Jadi pada proses pengecoran ini ya ada dua proses pembuatan jenisnya. Ya, pertama itu proses penuangan, kemudian kedua adalah proses pencetakan ya, di mana proses penuangan ini adalah proses yang merupakan pembuatan benda kerja ya dari logam tanpa adanya penekanan sewaktu logam itu cair atau mengisi cetakan ya. Hmm. Proses pencetakan merupakan proses pembuatan benda ya kerja dari logam cair disertai dengan tekanan sewaktu logam cair itu mengisi rongga cetakan. Nah, biasanya proses pencetakan ini dilakukan untuk dibuat dari logam ya. Proses pengecoran ya, secara umum dapat dibagi menjadi pertama, pengecoran dengan cetakan pasir, kedua, pengecoran dengan cetakan permanen, ketiga, pengecoran sentrifugal, keempat, pengecoran cetak tekan, kelima, pengecoran dengan cetakan plaster, keenam, pengecoran dengan pola hilang ya. Jadi setiap jenis pengecoran yang ada di atas yang tadi disebutkan itu akan menghasilkan produk dengan sifat-sifat yang berbeda, baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun dari sisi ukuran ya. Berikut merupakan proses pengecoran dengan cetakan pasir ya, di mana proses ini merupakan proses yang tertua dalam proses untuk pembuatan dari bahan logam. Nah, proses ini memberikan fleksibilitas dan juga kehandalan yang tinggi ya. Ini contoh gambarnya ya. Di mana ya material yang kita buat ini merupakan seperti besi tuang, kemudian ada aluminium campuran ya, kemudian ada bronze ya. Nah, kemudian dari sisi keuntungan yang didapat dari proses ini ya, itu dapat dibuat dalam berbagai ukuran ya, kemudian dapat juga dibuat dalam berbagai variasi bentuk dan dapat juga dilakukan secara otomatis ya. Nah, dari sisi kerugian ya, kerugiannya yang pertama itu adalah diperlukannya toleransi ukuran ya yang lebih besar dibandingkan dengan cara pengecoran dari yang lain. Kemudian dapat mempercepat keausan pahat potong ya bila dilakukan proses pemesinannya karena produk yang dihasilkan itu mungkin mengandung pasir. Tiga itu adalah adanya ongkos tambahan untuk pembuatan pola ya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah proses pengecoran dengan cetakan pasir ya, di mana pertama adalah pembuatan cetakan. Ini ada dua macam ya, pembuatan cetakan pasir. Pertama pembuatan cetakan dengan tangan, kedua pembuatan cetakan dengan mesin. Nah, cetakan ini terdiri dari dua juga, ada cetakan atas ya yang disebut dengan cup, cetakan bawah yang disebut dengan drap. Pembuatan cetakan dengan tangan. Nah, ini merupakan proses pembuatan cetakan dengan tangan ya, dilihat pada gambar tersebut. Kemudian langkah-langkah ya, pembuatan cup dan drap itu yang pertama adalah pembuatan bawah ya. Jadi yang pertama sekali, dasar cetakannya itu dibuat dari kayu dengan menggunakan kaca ya. Kemudian kedua, dan rangka drap ya, drap diisi ya. Kemudian dipadatkan dengan baik. Nah, drap ini balik permukaan cetakannya masih kering dan terus pembuatan
menggunakan bagian atas membalik draknya, di mana lah ya untuk cup. Kemudian kedua, pemasangan sistem saluran masuknya ya, itu terdiri daripada cawan tuang, saluran turun, masuk ya, itu terpisah. Ketiga, pengerjaan selanjutnya adalah dengan pengerjaan drag ya. Jadi bagian atas, kemudian dragnya kemudian. Nah, untuk perbaikan cetakan, kita mengambil sistem saluran masuk pada cup ya, kemudian cup dan dragnya dipisahkan. Kedua, pengambilan pola pada masing-masing cetakan ya, kemudian permukaan bekas pola pada rongga cetak diperbaiki dan kita haluskan ya, sesuai dengan bentuk cornya. Kemudian pemasangan kembali cup dan drag. Nah, ini cup dan drag dapat kita tangkupkan kembali sehingga cetakan siap kita gunakan. Kemudian pembuatan cetakan dengan mesin. Nah, pembuatan dengan cetak mesin ini produknya jumlahnya banyak ya. Di mana untuk cetakan dengan mesin ini lebih efisien ya dan juga menjamin hasil cetakan yang baik. Karena mesin yang digunakan itu dapat kita pilih ya berdasarkan dari sisi ukuran, berat, bentuk, dan juga jumlah produk yang kita inginkan. Mesin-mesin yang dapat kita gunakan ada mesin guncang, kemudian ada mesin desak, ada juga mesin guncak desak ya. Nah, kemudian juga ada pasir cetak ya, di mana pasir cetak ini merupakan suatu campuran antara pasir, bahan pengikat dan air ya. Nah, jenis dari pasir cetak yang sering digunakan itu ada pasir alam sama pasir tiruan. Nah, pasir alam ini didapat dari alam, di mana syaratnya untuk pasir cetak alam ini bahan-bahan yang dibutuhkan itu harus mengandung silika, lempung, ya, kemudian air yang terdapat di alam. Kedua adalah pasir tiruan, di mana dibuat seperti pasir silika, pasir hijau, ya. Jadi demikian untuk materi proses dari sisi pengecoran ya. Kemudian silahkan diaktifkan videonya. Saya mau ambil absensi record kita. Yang hadir 13 orang ya. Oke, silahkan senyum. 1, 2, 3. Saya save dulu ya.